Kan, menyiapkan sana. Ayo, yang mana? Menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari setiap penyampaian ada saja yang lupaan. Ya, untuk pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Adapun yang perlu saya ulangi juga. Yang pertama, ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi malam antara Dewan Pembina juga pasrah. Ketika sudah dibantu untuk memecahkan masalah, kemudian bagaimana nanti ke depannya, itu salah satunya harus sering-sering komunikasi. Jangan hanya 1-2 orang yang aktif, nanti selebihnya nanti aktifnya kalau disuruh atau mungkin diperintah sama ISPPH pada pembina. Ya, kalau bahasa Ustadz Rizpan selaku guru kita pesan beliau, jangan komunikasinya itu hanya ketika di rapat saja. Kalau bisa nanti ya di asrama juga bisa. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan untuk yang pasrah itu tidak usah 1 kali sebulan, kalau bisa 1 kali seminggu nanti di ruangan. Saya memang tidak sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh guru kita, ngomong nanti gimana masalahnya, apa solusinya, kayak yang biasa-biasa aja sudah gitu. Yang penting ada komunikasi, kemudian masalah yang ada itu bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya sampaikan kekhawatiran bapak saya selaku orang tua. Pernah satu waktu itu saya buat bapak saya kecewa. Kemudian beliau mengatakan seperti ini, sekolahan adik saya pintar, si pintar ngerawas, tahun jadinya jadi dengan ngakal. Dalam arti, nah ketika ada yang ditanya nanti, kenapa ada sekolah, kenapa ada kegiatan, ingat ya, ini saya ingatin diri sendiri juga adik-adik. Jangan sampai ketika kita semakin pintar, juga pintar dalam segala hal, akhirnya nanti kita lupa memposisikan pintarnya kita itu ada di mana. Si pintar ngerawas, si pintar ngakal. Ini bagi kita yang mungkin tidak pernah terdidik. Jadi ketika bicara itu, ingat pernah dibahas di dalam akhlak Tilbanin, anak yang berakhlak baik, salah satu cirinya adalah berkata jujur. Ketika ditanya siapa, di mana, apa dan bagaimana, jawab jujur. Ketika ditanya siapa yang ngambil bantal temannya, saya Ustadz. Siapa yang ngambil topi temannya, saya Ustadz. Bukan buat alasan, bukan diam. Ada apa? Diambil topi temannya, karena tidak ada topi dia hilang. Nah, ini kan nanti terlalu membiasakan diri, membuat alasan, akhirnya jadi pintar bohong. Ya Allah, ini berarti saya sampaikan betul, karena kadang saya suka juga begini, tapi ingat, saya hanya mengingatkan supaya kedepannya kita jangan sampai jadi anak yang rugi. Ya, itu yang kedua. Saya ulangi ya, yang kedua ini, ketika
kita pandai dalam berbicara, tempatkanlah pandainya kita itu termasuk berbicara ini pada tempatnya. Kalau ditanya masih yang de anakku masin mira. Nah, kalau ditanya berapa uangnya, kalau memang dia jumlahnya sekian, jawab sekian. Jangan kita bilang nanti uang kita tinggal 500 rupiah, padahal baru dijenguk kemarin. Dikasih berapa? 200. Satu hari, Dek. Tiba-tiba udah 500 rupiah. Nah, itu gimana ceritanya? Bilang aja, kalau memang habis 200, rincikan. Ina, anu melihat nih, ajina sekali, anu melihat nih, ajina sekali. Itu, jangan sampai nanti kita ya buat-buat itu di sana. Kemudian yang ketiga, ini sangkut pautnya dengan penyampaian yang kedua. Ketika dia dijenguk, ketika kita dijenguk ke asrama, tolong jangan bebani orang tua dengan permintaan yang mungkin itu membuat mereka lelah angenin kita di asrama. Apa itu? Minta dibawakan uang sekian. Yang mungkin ya, yang orang tuanya jadi petani, yang gajinya itu kurang lebih 1 bulan itu di bawah 500 rupiah yang kadang tidak tentu. Minta supaya nanti setiap minggu harus pembesango aru belah. Lamun dek ulik beli mondok. Silahkan deh kalau mau pakai cara itu. Tapi emang apa sih yang kita bisa kalau dari nih tangan kaki orang tua? Jadi ayo ya, jadi saya ingatkan lagi, tolong jangan membebani orang tua dengan permintaan yang mungkin terlalu berat. Taruh belah 150 tidak banyak, iya memang tidak banyak. Tapi teringat untuk nyari yang jangan yang taruh belah, yang 5.000 aja. Kita sebut nih adik ya, dagang keliling yang jual sapu, yang jual apa lagi itu ada ayat kaligrafi Ka'bah itu ya. Itu kalau kita sebut harganya mungkin sampai 200. Tapi berapa sih untung yang didapat? Kalau untungnya itu 50 dan kalau cepat laku, alhamdulillah. Jangan sampai kita anak ini ya terlalu pengen dibeliin ini, dibeliin motor, HP, apalagi ya yang macam-macam sudah. Tetapi giliran diminta belajar di asrama, kita malah apa? Kebanyakan main-main. Kebanyakan apa lagi buat masalah. Ingat ya, orang tua tuh udah senang ngeliat di siaran langsung tiap waktu. Tetap pidato, tetap nyanyi, tetap jadi MC. Tahu-tahunya apa? Ternyata di balik layar dia adalah tokoh antagonis. Tahu apa namanya antagonis? Pemeran jahat. Jahat ya. Tuh, jahat dalam arti apa? Karakternya yang sulit untuk dididik, yang tidak mau dibenahi, maunya membenahi orang tetapi tidak mau dibenahi di sana. Itu. Ya. Oke, itu yang ketiga. Ini yang lebih-lebih yang ini tadi yang karakternya yang sulit untuk dibentuk ini. Ini kenapa saya tetap sampaikan nih, apalagi yang kaitannya dengan orang tua. Ingat, tidak selamanya kita akan jadi anak-anak. Kemarin kita yang baru keluar, tiba-tiba sekarang udah kelas 2 sanawiyah, kelas 1 sanawiyah. Yang kemarin dipasangkan baju sama ibunya, sekarang udah bisa pakai baju sendiri. Yang kemarin dimandikan, dikoncengin segala macam, sekarang udah bisa nyebok sendiri. Adik-adik ya. Dan, nah ada adanya nih. Di pondok kita diajarkan untuk mandiri. Kemarin itu ada kejadian punya teman yang di teras yang kayaknya atau mungkin yang di ruangan bekas itu kemarin ya asam lambung yang keluar, ngelihat kita kayak jijik gitu. Biasaan supaya jangan jijik gitu. Kenapa? Begini ya, kalau kemarin kita yang dibersihin sama orang tua, maka besok kalau kita udah besar orang tua itu akan layaknya seperti anak-anak, seperti bayi. Jadi yang menjadi pengganti mengurus mereka siapa?
kita sebagai anak, ada yang berniat besok supaya nitipin orang tuanya ke panti jompo? Nggak ada. Kalau di film-film itu kalau udah hidup mewah, sukses, nanti orang tua yang sakit-sakitan dicariin orang supaya dibantu di sana orang tuanya. Anaknya repot nyari uang. Padahal itu tanggung jawab siapa? Anak. Punya 5 bersaudara misalnya di sini. Orang tua itu kita sebut dua-duanya alhamdulillah masih hidup. Tapi sakit-sakitan. Anak yang pertama sibuk dengan profesinya sebagai tukang bangunan atau arsitek. Yang kedua jadi dokter. Yang ketiga jadi pramugari. Yang keempat polisi. Yang kelima kita sebut dia jadi chef atau mungkin artis. Nah, saling oper tanggung jawab. Benar nggak kira-kira itu? Nggak. Tetap apapun profesi kita deh, kita jangan sampai lupa siapa yang membuat kita sukses jadi dokter, siapa yang membuat kita sukses jadi guru. Kalau guru dokter dalam hal ilmu itu kembalinya ke guru yang mendidik kita di sekolah. Tetapi yang nyari biaya itu loh. Sampai kita nanti ke depannya punya suami saya bilang. Punya istri, punya anak. Nah kalau udah jadi suami nanti orang tua ndak ikut campur. Kalau mau nyariin istrinya masalah ya anjing aduk segala macam itu tanggung jawab siapa? Suami. Nah kita sebelum masa itu dibekali dulu sekarang dengan bagaimana rajin-rajin belajar di tempat yang insya Allah tempat di sini. Dan kalau sini tidak mau di tempat, maka nih besi yang awalnya itu dia bulat, dia pojok, mau ditempah, mau dibentuk seperti jadi pedang, tidak bisa dia. Kenapa? Besi itu tidak mau ditempah. Itu gimana ceritanya mau jadi pedang ini sana? Itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang tadi malam, ini yang tadi malam ya, yang metik buah mangga. Tahu saya nih yang kelas 2 tidak semua itu. Penyampaian yang kedua. Tadi apa saya bilang? Ketika ditanya siapa, berusaha untuk jadi anak yang jujur. Oke, coba yang nyatet kelas 2. Yang saya kasih hukuman tadi malam kalau tidak salah ada Zikrul, Hariri, siapa lagi? Coba berdiri nih. Ilman, Rafa. Nah ini 4 orang. Saya tanya kalian. Cuma kalian berlima ini yang kelas 2? 24, 67. Cuma bertujuh. Benar, cuma bertujuh. Yakin saya. Pasti ada yang lain selain ini. Entah itu nganggur, apalagi sampai metik buah mangga itu. Oke. Januar, siapa kira-kira yang tidak ada? Tapi dia ada sebenarnya. Sambil Hariri, Hilman, sebut deh. Nggak enak jadi orang yang sendiri dihukum padahal kita bareng-bareng. Enak jangan mau melindungi temanmu yang salah. Siapa apa? Sebut dah, nggak usah nyolong-nyolong disebut kemudian nanti diancam. Ayo, kalau nggak mau diurus, setelah ini terserah sudah. Yang kalian 24, 67. Kalian mau kelahi nanti, saya nggak mau tanggung jawab. Kalian mau maling segala macam kemudian digemuk sama masyarakat, saya juga nggak mau tanggung jawab. Semua sudah, nggak usah takut-takut. 1. Terus, yang keamanan juga ada perasaan. Ayo, saya menunggu dengan sabar. Yang kelas 1, coba mundur ya. Mundur yang sini yang udah nulis tadi malam? Belum. Tapi udah ada prosesnya. Udah mulai? Hilman udah mulai? Ayo, mundur lah ke belakang biasa tahu siapa yang udah sama belum. Biar? Ya. Angkat momot itu.
Oke, yang kelas 1. Ada kelas 1 kira-kira yang tadi malam dipanggil, terus ternyata ada yang belum maju? Tunggu anu dulu intonasi makanya. Nggak sadar ya, susahnya menyadarkan orang yang sadar. Oke, coba kasihan tadi sini anu ya. Baru ya. Kasihan. Oke, saya tandai kasihan 1. Dia yang pertama ya, yang berani. Tak asih nanti sesuatu, karena sini berani untuk walaupun ya telat juga saya bilang, tapi tidak apa-apa. Yang kelas 1, kira-kira dari teman sini yang tadi malam itu ada yang tidak ikut? Tenang nih, saya ngasih hukuman yang berat-berat. Intinya sesuai dengan apa yang sudah anu nanti. Oke, udah ya. Kasih tahu ya, Pasian. Pasian, Dek. Tahu hukumannya ya? Nah, itu kerjain nanti ya. Sini buat karangan cerita tentang diri sini di pondok, kegiatannya dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi. Dikumpulkan nanti ba'da Isya. 3 halaman, satu lembar ditambah dengan 1 halaman setengahnya. Untuk yang model buku kegiatan, buku tulis yang biasa. Mau pakai double folio itu lebih baik lagi. Semakin banyak sini nulis. Nah, ingat apa penyampaian dari Ustaz Isman tadi malam? Yang berinisiatif, rapi tulisannya, baik hasilnya, saya kasih reward dan di sana. Jangan anak ini nanti diperbanyak tulisannya Januari ya. Oke? Nah, yang lain sudah. Tidak apa-apa nih kalau sini mau diperbanyak silahkan, tapi usahakan jangan kurang. Duduk dah. Duduk biar sini tidak capek berdiri. Pertanyaan yang sering kali saya tanyakan sini adik-adik. Siapa yang mau diatur? Siapa yang mau diatur baik-baik? Angkat tangan. Biar kelihatan. Oke, turunkan. Yang tidak mau diatur. Khususnya saya. Tadi ada yang angkat tangan tadi. Yang tidak mau diatur sama saya. Kalau kemarin Jumat kemarin ya kita senam. Supaya apa? Itu tadi malam saya mau sampaikan tapi lupa. Jadi untuk yang program kesehatan sini nanti akan dilatih untuk ya paling enggak beberapa gerakan senam supaya setiap pagi Jumat itu semua teman-teman itu yaitu karena kalau kita jalan keluar ya itu nanti yang hanya ada yang gerakannya nanti kaki, jadi bukan semua anggota tubuh di sana. Walaupun olahraga nanti paling yang olahraga nanti yang main raket, main pingpong, main bola. Terus yang main bola cedera ujung-ujungnya minta izin pulang. Enggak, saya tidak melihat nyinggung seseorang, tapi memang begitu. Nanti cedera sedikit. Enggak kegiatan 3 hari, tapi giliran makan dia nomor 1. Naik ke atas. Itu. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Untuk yang kelas 1 saya sampaikan yang kemarin, sini dijenguk hari ini. Dengan harapan tidak ada yang ketika nelpon kemarin ya, oh kita dijenguk besok nih. Tidak ada yang nelpon di luar selain daripada pembina. Khusus saya punya syarat kalau nelpon. Ketika sudah diminta mungkin kayak kemarin yang ikut kegiatan sore, padahal tahu dirinya tidak ikut kegiatan, yang ikut kegiatan itu yang saya kasih nelpon. Selebihnya nanti
Ada Ustaz Isman, ada Ustaz Abdul Hafiz. Yang tadi malam Mas Ra, saya tidak mau oper tanggung jawab, tetapi ini supaya kelihatan kalian itu betul-betul mau untuk dipaksa kegiatan. Bil khususnya di dalam teknik berbicara di depan banyak orang. Nih yang kelas 2 nih. Sedikit sekali yang saya lihat minatnya untuk kegiatan itu kalau tidak di absen, kalau tidak dipaksa sama pembina. Ada yang lebih menyebalkan lagi, yang dipaksa itu adalah beberapa dari yang divisi keamanan, taklim. Padahal ingat, ini ya, kalau keamanan jalan semuanya ikut jalan. Tapi kalau yang taklimnya jalan, kemudian kebersihannya jalan, perlengkapannya jalan, tapi keamanan tidak jalan, dalam arti hanya satu orang yang bergerak, selebihnya nanti bergeraknya kalau disuruh atau kalau di kayak kemarin ingat waktu malam evaluasi yang sini yang keamanan sama divisi apa itu yang di Asirat Kodo itu, baru di sana bergeraknya hanya beberapa hari, setelahnya lagi endor. Nih dengar ya, kelas 2 yang keamanan lebih-lebih ini. Kemudian untuk yang kelas 1 mudah-mudahan diatur ya dalam hal yang apa deh yang baik. Kalau sini terlalu mantu dengan jalan sehat, ada kegiatan di sini, tetapi nanti yang keamanan menghiring supaya ikut nonton jalan sehat kayak yang kemarin itu atau ikut nonton lomba acara maulid. Nah, yang saya harapkan itu ketika kosong kegiatan, kemudian ada kegiatan di asrama, itu seharusnya nih yang kami inginkan. Apalagi yang kemarin yang sering saya ulangi, ya salah satu yang diinginkan oleh orang tua ketika kita selain belajar ilmu agama adalah kita itu tidak pemalu ketika di hadapan banyak orang. Kita latihan dari sekarang. Yang kemarin saya buatkan, alhamdulillah banyak yang ikut, tapi itu niatnya masih terpaku supaya dapat nelpon. Kedepannya harapannya supaya lebih ini ya, jangan niatkan untuk nelponnya, tapi niatkan betul-betul supaya kita bisa. Ingat tugas foto yang itu ya, tadi buat satu catatan dari prosedur yang ada, persiapan yang matang buat tema. Entah itu sini mau buat pidato, storytelling, nanti yang ikut kemarin itu silahkan deh. Bagi yang bagus, nanti akan saya coba koreksi, yang betul-betul baik akan saya pilih nanti. Nanti itu kita akan publish, kita masukkan ke media. Jangan bilang dek semel, orang tua pengennya itu. Masa diajak berbuat baik kalian malu, giliran nanti yang metik buah mangga kemudian ngerokok diam-diam bawa HP kalian tidak malu? Dengar ira-ira? Jangan dengar aja. Setelah ini nanti lagi kalian ada yang pergi tanpa izin. Tapi saya sebut, tapi saya tidak sebut nanti yang diam-diam pulang. Kemudian ada yang nanti main ke rumah teman pakai motor, itu tidak saya sebut. Nggak disebut sama Ustaz. Boleh dong kita berarti lakukan itu. Kalau kalian paham, semua penyampaian, termasuk yang udah kalau udah disampaikan tetap itu nih. Jangan paham aja. Nanti yang main bola baliknya jam 9 ya atau jam 10. Ya, tahu-tahunya apa? Nanti di pertengahan ketemu sama teman, jangklet ulik benda. Ini yang diharapkan ketika ditanya paham. Jangan hanya sekedar paham, tapi juga harus dilakukan. Kelas 2 bil khususnya nih, Side yang jadi contoh di sini. Tadi kenapa saya nanya siapa yang mau diatur sama anaknya? Nanti kelihatan nanti yang mau diatur anaknya ini. Karena apa? Yang tadi yang saya minta maju di belakang, itu tidak maju ke belakang, saya bilang mundur ke belakang. Dia tidak mundur, betul. Ada tadi beberapa nama sebenarnya yang tadi malam itu. Ini gerak-gerak milih jadi keamanan, namun kamu milih keamanin.
Yang jadi ketua, maaf ya, alhamdulillah ketuanya aman lah sampai saat ini. Mungkin yang jadi ketua jangan sampai nanti dia tidak jamaah, kemudian dia tidak mau dihukum. Kurang lebih begitu. Tapi insya Allah dari ketuanya, kemudian semua jajarannya juga siap untuk diingatkan. Ini ya, yang pasrah, yang kelas 2. Sini deh ya. Ingat percuma tuh baca itu. Jangan cuma dibaca, tetapi tidak ada nanti dari arahannya, evaluasinya segala macam. Oke, kemudian 2 hal yang terakhir. Untuk yang main bola, nanti nama-namanya itu udah, kalau udah semua misalkan 20 nanti di sana udah, setelah itu ada yang mau ikut lagi 2-3 orang, saya nerimanya yang 20 itu. Telat seandainya ya udah saya nggak mau anu lagi. Kalau mau tetap ikut ke lapangan, silakan izin ke pembina yang lain. Ingat yang saya terima, udah tadi malam dikasih catatannya. Udah ya? Oh, udah. Yang merasa belum, saya udah terima catatan itu. Jangan sampai nanti ada yang tadi paham adanya, tapi nanti ke lapangan diam-diam sini. Ya, nanti giliran dilihat kabur, sembunyi, main Tom and Jerry-an. Nah, buku saya ingat nih yang kelas 1, Ustazah kemarin itu ngeluh. Tahu kaliannya? Yang olahraga kemarin. Saya ingatin, olahraga itu boleh, tapi ketika jam formal, kalau udah tahu itu jamnya udah habis, ingat juga jam yang berikutnya. Jangan olahraganya aja. Saya harapannya itu nih, kalau udah jam 8, ya setidaknya jam 9 semuanya udah ada di asrama. Ini sampai jam berapa kemarin? Jam 9 lebih 18 menit. Ustazah sampai sini tuh naik, beliau lagi ke atas, belum balik mereka yang 7C. Nah, turunnya kemarin ke bawah. Kok baru pulang? Apa kata beliau kemarin? Jadi saya ingatkan, bukan hanya yang kelas 1, yang kelas 2 juga demikian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih kelas 2, lagi saya sampaikan, Bapak Kepala Madrasah ketika ngidang kemarin yang teman sini itu, saya masuk di 4 kelas, saya ngomong begini ke Ustadz Hafiz juga Budi. Jaga anak-anak kelas 2 nih, sehingga ia lebih baik, ia lebih bagus ketimbang angkatan sekelas lalu ini. Dalam arti sini punya sesuatu yang kelas 2, apa yang tidak dimiliki oleh kelas 3. Itu yang berusaha saya pertahankan dengan beberapa orang, beberapa anak di antara kalian yang tidak mau diatur. Lalu anak-anak yang susah diatur, namun mendik atur diri mesa, hai atur mendik minik jadi dengan sholah. Sampai Bapak Maulana Syekh pun yang ngatur ini seandainya masih hidup, dia ini. Itu ya. Ya, kurang lebih itu saja nih untuk pagi hari ini. Saya berharap dari semua penyampaian yang dulu yang tidak saya sampaikan semuanya pagi hari ini, mudah-mudahan tidak ada yang sampai melakukan. Entah itu yang rokoknya, pembulian, malak yang kelas 1 nanti kalau sini dijenguk, kemudian diantarin lauk, misalkan ini itu jatahnya 5 hari tiba-tiba jadi 2 hari, pasti ada yang malak atau minta di sana. Dek, ingat ya, orang tua kita tidak semiskin itu, apapun permintaan kita selama itu masih bisa dipenuhi, ditambah dengan rajin belajar, insya Allah orang tua akan memenuhi permintaan itu. Tapi kalau permintaannya aja tapi belajarnya tidak mau, sulit di sana. Paham adik-adik ya? Untuk kebersihan saya rasa udah alhamdulillah, tidak perlu tinggal nanti yang di ruangan sama yang di kamar mandi. Kalau ada yang belum bersih nanti dibersihkan, jangan harus dibagi jadwalnya. Ingat, nanti yang bagian kebersihan berarti itu divisi pembersihan. Ya, nanti ajak beberapa teman, jangan harus nyuruh-nyuruh baru kita mau bersihin kamar mandi. Itu kamar mandi kita juga deh. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin
untuk pagi ini seperti janji saya yang kemarin, kalau tidak ada salam, bagi yang mau ikut, ya kita jalan-jalan. Bagi yang mau, bagi yang tidak mau, tahu saya kalau saya bilang semuanya jalan-jalan, ada yang mau pulang sarapan, ada yang mau main futsal, segala macam sudah. Bagi yang mau ikut, ayo kita keluar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu jauh.